Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima akan mempresentasikan tentang runtuhnya Vietnam Selatan yang beranggotakan Amelia Reski Rufani, Arcela Ifatul Ulia, Irfan Ferdiansyah, Larasati Febriani, Lia Sofia Priani, dan saya sendiri Muhammad Fakih Zulfan. Runtuhnya Vietnam Selatan. Perang Vietnam yang berlangsung selama 20 tahun dari 1955 sampai 1975 merupakan bentuk nyata dari perbenturan ideologi demokrasi liberal dan komunis di masa Perang Dingin. Perang Vietnam tersebut mengakibatkan pecahnya negara ini menjadi dua bagian, Vietnam Utara yang berhaluan komunis dan Vietnam Selatan yang berhaluan demokrasi liberal. Melalui sebuah konferensi internasional yang berlangsung di Jenewa 1954, genjatan senjata pun diberlakukan. Ditetapkanlah garis demarkasi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan di titik garis 17 derajat sebagai zona demilitarisasi. Vietnam Utara diperuntukkan bagi Viet Minh dipimpin oleh tokoh pergerakan Vietnam Nguyen That Tan atau dikenal dengan Ho Chi Minh. Sedangkan Vietnam Selatan diperuntukkan bagi pasukan Prancis dan dipimpin oleh Perdana Menteri Ngo Dinh Diem. Kesepakatan Jenewa 1954 menghasilkan sebuah badan yang bernama International Council Committee yang dibentuk untuk melaksanakan proses pemilihan umur demokratis untuk menyatukan dua Vietnam. Vietnam Selatan menolak proses itu, sedangkan Amerika Serikat mendukungnya. Lain hal dengan Vietnam Utara yang lebih memilih untuk menyatukan dua Vietnam melalui kekuatan militer ketimbang melalui proses politik. Itulah awal dari Perang Vietnam yang berlangsung selama 20 tahun. Ketika kembali terjadinya Perang Indo-Cina II, Ho Chi Minh kembali melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet. Ho Chi Minh menganggap bahwa ekstensi Vietnam Selatan merupakan bentuk neo-imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat dan juga sebagai penghalang persatuan Vietnam yang telah ia cita-citakan. Oleh karena itu, Vietnam Utara melakukan upaya penaklukan terhadap Vietnam Selatan pada tahun 1964. Mereka saling memperebutkan pengaruh kekuasaan dan pengaruh ideologi di kawasan Vietnam. Pasukan Vietnam Utara yang berideologi komunis mendapatkan bantuan persenjataan dan personil militer dari Cina dan Uni Soviet. Di sisi lain, pasukan Vietnam Selatan mendapatkan bantuan persenjataan dan personil militer dari Amerika Serikat karena mereka masih berkepentingan pada wilayah tersebut. Akibatnya, Perang Indochina II yang besar pun tidak dapat dihindari lagi dan berlangsung pada tahun 1957 sampai 1975. 1964, Vietnam Utara membentuk pasukan gerilyawan Viet Cong untuk mendominasi peperangan di Vietnam Selatan. Dalam pertempuran Tet Offensive 1968, pasukan Viet Cong mampu memanfaatkan kondisi geografis untuk mengalahkan Vietnam Selatan yang mendapatkan bantuan dari tentara Amerika Serikat. Hal itu digunakan untuk terus melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Kemudian pada tanggal 18 April 1975, pasukan Vietnam Utara melakukan pertempuran terakhir di Saigon, yang merupakan ibu kota dari Vietnam Selatan. Di sini, pasukan Vietnam Utara memperoleh kemenangan penuh, dan Presiden Vietnam Selatan Duong Van Minh menyerah tanpa syarat pada tanggal 30 April 1975. Lantas, pasukan Vietnam Utara mendeklarasikan berdirinya negara Vietnam yang baru dengan ideologi komunis. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.